Ya kayak si Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel. Dia tidak ada dinyatakan terlibat dalam pemerkosaan. Jadi tentunya tidak perlu diungkapkan masalah pemerkosaannya. Dia jadi Ya karena ibu mah hanya baca berkas putusan, Bu. Ibu hanya baca berkas putusan. Ibu nggak punya bedel tinggi. Kemungkinan direkayasa. Saya tuh orang kampung, Pak. Nggak mungkin saya merekayasa. Kalau saya bikin donat, saya bikin donat. Nggak mungkin saya bikin bakpao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada yang menarik sebetulnya ya, setelah kita dengar kemarin itu tentang kemunculan dari sosok yang selama ini kita tunggu, kita nanti gitu kan, Ibtu Rudiana. Kita bergeser sebentar ya ke pengacaranya. Yang saya nilai kok dari setiap perdebatan segala macam itu kok kelihatan lucu, imut-imut gitu ya. Ada juga nanti ya waktu perdebatan yang terjadi antara Bu Titin dengan pengacara itu gitu. Sebenarnya kita tahu Bu Titin memang pengacara yang luar biasa gitu kan. Ada juga nanti katanya si pengacara baru nih ya. Asik nih kalau kita buat rujak, kalau kita buat bahan rujak dari situ gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Kemungkinan direkayasa. Saya tuh orang kampung, Pak. Nggak mungkin saya merekayasa. Kalau saya bikin donat, saya bikin donat. Nggak mungkin saya bikin Mental aman, Pak. Dari hal ini aja kan, ya, rekan Titin sudah coba-coba menyinggung pribadi. Cia, baper. Udah jelas kan, ini bisa saya perkarakan. Pribadi saya tidak ada sangkut paut. Saya bicara karena keahlian saya, pengetahuan hukum saya. Anda orang desa, bukan urusan saya. Kita ini harus ikhlas terima kekalahan. Tapi jangan coba-coba menyerang pribadi. Saya kalau menyerang pribadi, saya lebih hebat dari siapapun. Jangan begitu deh. Kita saling menghormati. Ingat kode etik advokat. Jangan menyinggung pribadi pada advokat lainnya. Baik. Cukup. urusannya Cukup. saya bikin donat. Pak Karni, Ibu Titin cukup. Iya kan, apa sih gitu kan, itu kan perumpamaan Bapak ya, itu perumpamaan. Jadi sudah dijelaskan segala rupa gitu kan, nah diumpamakan nah begitu. Memang ada apa sih dengan Bapak? Kok tersinggung begitu ya? Coba kita cari di kolom komentar ya, kenapa sih gitu ya? Kenapa ya praktisi hukumnya yang diundang orang-orangnya tuh ya? Karena kita tahu sendiri gitu ya, jejak perjalanan dari Bu Titin sama jejak perjalanan dari Bapak ini memang kita tahu sendiri lah ya, yang selama ini memang juga telah menciptakan kelucuan-kelucuan tuh gitu kan di kasus yang ono gitu kan, Bapak gitu kan, sebesar Bapak sampai Bapaknya dibawa gitu kan lucu tuh ya. Coba kita lanjut ke komenan berikutnya ya. Dari Dim ya, saya nggak ngerti Bu Titin nyinggung pribadi dia itu di bagian mana ya gitu. Pura-pura nggak tahu Anda ini Dim. Dulu Alkisah pada zaman dahulu ya terjadi satu kasus juga gitu kan, yang dimana si yang sekarang yang dulu itu mau ditangkap, nah dibelalah sama beliau gitu kan. Nah waktu dipanggil katanya ini sudah terjadi kecelakaan gitu kan, sehingga sekarang nggak bisa itu ya, karena kepalanya itu benjol katanya sebesar Bapak gitu ya, dan bapaknya juga dibawa contoh sebesar gini tah gitu katanya. Dulu sih kan masih ada, tinggal di searching aja akademia. Anda pura-pura tidak tahu, kok saya cerita juga ya. Kita lanjutin ke video berikutnya ya, dari Nikma Muhammad 12 ya. Bu Titin juga bicara perumpamaan. Iya ya Bang ya, Bu Titin kan berbicara perumpamaan gitu ya, perumpamaan. Janganlah, tidak ada yang diserang-serang pribadinya. Kok sensitif sekali nih. Aduh. Coba kita lanjutin ke komentar berikutnya, apa katanya? Pak Kumis lebih hebat dari siapapun, berarti jagoan Neon. Iya Bang. Beliau itu memang dalam satu perkara itu, dalam penanganan kasus yang dulu itu, beliau itu memang sosok yang hebat. Tapi mungkin sekarang aja salah jalan mungkin ya, atau memang lagi ya yang namanya pembicaraan kayak gitu kan memang ada pro ada kontra, biar seru lah gitu Bang ya. Jadi gak usah disangkut pautkan sama jagoan Neon lah gitu ya, gitu Bang ya. Ini juga ya yang terjadi, Bu Titin ya
debat juga tuh sama si itu tuh yang kemarin kita jadikan bahan rujakan juga gitu kan. Yang dimana ini juga katanya sih terbata-bata gitu. Ya namanya pengacara yang terbata-bata. Memang kita tahu pengacara selama ini memang satu profesi yang luar biasa gitu kan. Tapi memang ada kalanya ketika berbeda dengan apa yang diucapkan sama apa yang dirasakan itu mengakibatkan pasti akan ada omongan-omongan yang terbata-bata gitu ya. Jadi gimana silakan Smeton, ini dia. Jadi kan ibu rekan saya Titin ini memegang masalah Saka dan Saka Natal. Saka Natal itu. Itu kan Saka Ya. Natal ya. Jadi umurnya waktu 15 dalam berita dalam putusan itu dinyatakan bahwa dia diturunkan di POM gitu ya. Jadi dia tidak ikut bersama-sama yang dewasa. Dia kan umurnya 15. Jadi dia tidak ada dinyatakan terlibat dalam pemerkosaan. Jadi tentunya tidak perlu diungkapkan masalah pemerkosaannya. Dia cuma ikut-ikutan, dengan bambu saja. Jadi bukan dia terlibat di dalam pemerkosaan. Karena Ya ibu, maksudnya tidak ya ibu begini bu. Tunggu. Dalam Tadi Anda bicara saya tidak potong Ai. ya. Tolong. Sama, nadanya sama Saya- Bang Pitra sama. Bicara apa yang menjadi fakta persidangan. Jadi tidak ada dia terlibat di sana. Jadi tidak tentunya terlalu berlebihan sekarang membicarakan soal pemerkosaan karena kliennya memang tidak terlibat pemerkosaan. Jadi kan kita bicara putusan. Bang Karni, saya tambahkan kalau tadi Bu Elsa bilang tidak ada dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Saka. Buktinya di putusan yang satu ada yang mengatakan Saka itu hanya merabah bagian payudara, mohon maaf, gitu kan? Yang di putusan Peggy. Jadi di dalam dakwaan Saka, Peggy itu hanya ikut memperkosa. Peggy yang dinyatakan bebas itu dalam dakwaan Saka ikut memperkosa. Tapi dalam dakwaan kelima terdakwa, Peggy itu hanya meraba-raba seperti yang di saat konferensi pers Polda Jabar. Tuh. Peggy yang sekarang dibebaskan dalam dakwaan Saka, Peggy turut memperkosa. Tapi dalam dakwaan kelima terdakwa, Hadi dan kawan-kawan, Peggy itu hanya meraba-raba seperti yang disampaikan dalam konferensi pers pada saat Peggy tertangkap. Jadi walaupun Saka memang tidak tercantum di dalam situ, tetapi di dakwaan disebutkan pemerkosaan, disebutkan ibu hanya baca putusan, tapi saya pegang dakwaan. Dakwaan itu pengantar, tapi yang paling penting keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah dan juga dari putusan. Ya, jadi Karena ibu hanya baca berkas putusan, Bu. Ibu hanya baca berkas putusan. Ibu nggak punya bendel tinggi. Pak Jutek Bongso punya bendel yang saya serahkan. Bukan cuma bendel yang dari pengadilan. Pak Jutek punya lebih lengkap, Bu. BAP itu cuma pengantar, bukan barang bukti. Sekarang yang kita pegang putusan, karena itulah yang menjadi dasar untuk PK, bukan dasar Ya, Ibu. BAP menjadi BAP jadi dasar untuk PK. Itu Ya Ibu, tapi BAP-nya Bapak Rudiana. kita nggak bicara BAP udah basi tuh. BAP-nya Bapak Rudiana itu melahirkan putusan. Iya. Bu. Gitu ya. Seperti Bang Hotman bilang kemarin, sebenarnya sih ya pengacara adalah profesi yang terhormat sebenarnya gitu. Kan memang kenyataannya seperti itu gitu. Tapi memang kalau ada oknum-oknum yang begini yang jadi ZZ jadi A ini memang menimbulkan kelucuan juga bagi kita yang mendengar. Kita yang tidak tahu hukum saja ini kok
kok geli gitu kan mendengar hal kayak gini gitu kan. Apalagi mungkin ada di sana yang udah pakai yang ahli dalam hukum gitu. Kayaknya sih terpingkal-pingkal mentertawakan pendapat-pendapat kayak gini gitu kan. Sebenarnya ini emaknya siapa sih? Rasman bukan sih? Rasman tidak diikutkan lagi kumaha ya. Udah di luar lingkaran kalau Bang Rasman itu ya. Sekarang ini Tante Elsa ini sama Bang Pitra ya. Coba yang kedua ini walane tim pencari paket A katanya kan durian hilang. Nggak boleh ya. Kemudian lah dan lambang. Dia jangan begitu Lia ya. Kemudian dari Yasmeno juga ya. Ngomong Z lama keburu ngantuk bu. Gitu ya. Tapi saya tertarik dengan apa namanya yang terakhir tadi ya, pembicaraan yang terakhir. Coba kita ulang pembicaraan terakhir ya, ini dia. Ya karena ibu mah hanya baca berkas putusan. Iya. Ibu hanya baca berkas putusan. Ya, Ibu tuh. nggak punya bendel tinggi. Tuh. Pak Jutu teh bongso punya bendel yang saya serahkan. Tuh. Bukan cuma Pak bendel yang dari pengadilan. Pak Jutu teh punya lebih lengkap. Bu. BAP itu cuma pengantar, bukan barang bukti. Sekarang yang kita pegang putusan. Karena itulah yang menjadi dasar untuk PK, bukan dasar Ya, Ibu. BAP menjadi BAP jadi dasar untuk PK. Gitu. Ya Ibu, tapi BAP-nya Bapak Rudiana. Kita nggak bicara BAP udah basi tuh. BAP-nya Bapak Rudiana itu melahirkan putusan Ibu. Iya kan? Baik. Tidak perlu berdebat dan Ibu Elsa dengan kelompoknya karena kehadiran saja dalam kasus ini sudah berapa kali ganti merek. Iya juga sih, Commander ya. Mas Pintol juga bilang apa? Kalau nggak ada BAP gimana mau ada putusan katanya tuh. Lah baru lahir putusan. Karena saksi dan keterangannya berbohong atau palsu dalam kurung ada novum jadi diajukan PK. Saya sih nggak ngerti gitu masalah hukum, saya nggak ngerti nih kan. Ini kayaknya ngerti nih Mas Pitov nih, kayaknya paham dia masalah hukum. Tapi kita yang tidak tahu hukum saja paham gitu kan. Putusan itu kan terlahir dari BAP gitu kan. Apa yang diputuskan di pengadilan itu berdasarkan dari BAP. Benar nggak sih? Benar ya? Koreksi saya kalau salah ya. Karena menurut Mas Pintole juga kalau nggak ada BAP gimana mau ada putusan gitu kan. Lah baru lahir putusan katanya. Karena saksi dan keterangannya berbohong atau palsu gitu katanya ya. Kemudian dari Pratif Arif ya, seandainya terbukti bersalah Rudiana atau kasus ini, aku doakan anak cucumu merasakan sesuatu sang. Jangan. Nggak boleh pertama, nggak boleh begitu. Saya sih selalu berpesan ya. Apapun yang kita saksikan dan kita dengarkan sekarang ini, kita tidak boleh mendoakan lah gitu kan orang untuk masuk. Saya sih selalu berharap ya, jadi orang-orang yang sekarang yang bikin kita terhibur ini diberikan keterbukaan hatinya nanti. Kemarin juga terjadi di salah satu stasiun TV terjadi dialog lah kita sebut ya, walaupun memang aslinya memang ya perdebatan dikit gitu. Menarik untuk kita saksikan semeton ya. Gimana videonya kita saksikan, ini dia. Sekarang saya ingin menanya juga ya, balik seperti ini. Dalam sesuatu hal, misalnya ini kita melihat sesuatu kejadian. Di saat detik itu gitu ya, kita ngelihat sesuatu kejadian. Kalau kita melihat sesuatu kejadian, nurani kita kan spontan ya. Spontan, tanpa harus disuruh, oh tadi saya ngelihat kecelakaan, oh tadi saya melihat sesuatu kejadian ini, misalnya kejar-kejaran. Kalau kita menyatakan spontanitas itu bisa nggak disetting? Bisakah kita ketakutan? Oh kita berhadapan dengan polisi kita langsung ketakutan, gitu. Kalau bagi saya, ya, nih saya mengatakan seperti ini. Pernyataan pertama kali yang dibuat itu biasanya spontan kan? Itu ada kebenarannya, gitu. Ada kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita ditakut, kita kan ada perlindungan kan. Kalau misalnya kita oh ini dipaksa seperti ini kan kita bisa dong menyuarakan seperti itu kan. Kenapa kita harus dipaksa gitu? Karena relasi kuasa tadi. Ya itu tadi alasan apapun itu gitu kan. Seperti tadi dikatakan.
Ya boleh. Gini Mbak ini satu organisasi kan pembela Rudiana. Iya. Kalian itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang persoalan ini, itu sama-sama atau masing-masing punya pribadi? Soalnya jawabannya sama semua. Bukan kan? Jawaban jawab mereka sama semua. Bukan itu. Gak ada yang berbeda-beda. Kita kan mempelajari kan, kita mempelajari Oke, saya kasih faktanya satu. yang Tahu ada. nggak bahwa si Aep itu dengan Dede itu, dia berada di lokasi itu jam berapa? Dia ngaku jam berapa pembunuhan terjadi? 10.20 kan? Nah pada jam tersebut ternyata di TKP udah ada polisi. Akhirnya terjadi perubahan BAP yang kedua. Atau yang terjadi perubahan BAP? Jadi Dirubah jam itu, diturunin 1 jam. Sehingga apa? Katanya jamnya rusak. Itu kan sudah penyesuaian, tidak kalian menyadari. Jadi apapun Maksud saya itu kalau ya. udah begitu, nggak usah terlalu ngotot lagi. Kita disaksikan seluruh Indonesia. Jadi gini loh rekan, maaf. Saya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita yakini ya. Kan kita boleh dong masing-masing beda pendapat gitu. Persoalannya dulu, apakah Rudiana ketika kan dia tanggal 27 itu meninggal. Tanggal 29 dia melihat ke Polsek, ternyata katanya motornya nggak rusak. Iya, memang Kemudian kenyataannya dia seperti pergi itu, nggak ada menyisir. rusak, nggak ada kerusakan. Ada rusak. Rusaknya cuman baret sedikit. Kalau nggak ada motor jatuh kerusakan. baret nggak apa-apa, tapi kalau kepala jatuh ke aspal ya pasti pecah. Tapi helmnya nggak rusak. Oh nggak bisa. Sekarang gini loh rekan, kita nggak usah berdebat ya, karena di sini kita bukan apa gunanya sih kita berdebat. Makanya tadi seperti yang juga saya sampaikan di awal, kalau misalnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, ya uji aja. Pertanyaan, apakah Nanti Rudiana pegang aja. menangkap mereka menggunakan surat perintah penyelidikan? Maaf, saya Apakah luruskan. ada surat penangkapan? Pak Rudiana itu Apakah Rudiana Rudiana tidak. sebelum Bentar, Bang. Dengar. Bukan menangkap ya, itu mengamankan. Jadi kan beliau dari tanggal 27 itu waktu kejadian tuh beliau Mengamankan ditelepon, bagaimana? Surat perintah ditelepon. pengamanan. Mengamankan Ditelepon. bagaimana? Ini kan dapat keterangan dari si Aib sama si ini kan. Ini mereka ada di sini gitu kan. Nah, didatangilah di tempat mangkal-mangkal itu kan. Nah, dari awalnya itu beliau juga kan nggak tahu kalau misalnya itu adalah disampaikan oleh Aibtu Sulaiman bahwa Mana duluan, itu surat adalah penangkapan atau ditangkap duluan? itu adalah ini apa namanya? Mana duluan, ditangkap atau sebentar, ke saya penyidikan? selesai kesempatan Mana dulu duluan, ngomong. ditangkap atau LP? Bergantian ya. Enggak, maksud saya supaya ngomongnya Iya, diputar-putar. sebentar dulu. Saya bukan berputar-putar ya rekan. Kita saling menghormati ya di sini ya. Saling menghormati. Saya dengan rekan Parhat juga. Kita kan sesama profesi dengan rekan Guntur juga. Jadi biarkanlah kita mengemukakan, jangan sampai selama ini framingnya yang ada itu hanya dari Dede, dari Saka gitu Mbak Indri, kan. jadi Anda merasa ini hanya framing yang dilakukan oleh para saksi yang Saya juga tidak menyatakan bahwa itu framing, tapi kan yang nyatanya menggiring opini publik yang Jawab mengatakan aja bahwa pertanyaan ini saya. direkayasa. Pertanyaan saya, Ini kan jawab bahwa aja. direkayasa gitu kan. Bentar Bang Farhan. Jadi, Ini framing loh Mas Seru ya. Seru ini. Tapi tahu nggak kalau komenan lebih seru. Kita baca komenannya video ini. Ini dia. Teori yang ibu sampaikan tersebut tidak semudah membalikan tangan ibu katanya ya. Tapi ibu lupa dengan relasi kekuasaan yang terjadi pada saat itu. Ini bagus ya. Mantap Okto ya. Mantap ini. Coba kita lanjutin ke komenan berikutnya. Rambut jagung iki sopo. Kok rambut jagung? Rambut jagung nih sopo nih. suka post tuh ya. Ada juga nih ya. Padahal aku udah iket nih orang. Siapa yang lepasin coba? Wawancara lo, Kairul, wawancara lo itu. Ada juga nih ya. Pridaun ya. Nenek salonnya di mana nih? Nenek salonnya di mana nih? Jangan begitu, nggak boleh Prindaun ya. Itu kan nenek yang ke ABG-ABG-an gitu kan. Pihak Rudiana auranya maghrib semua. Kelap ya. Fasilitas TSF ya. Tapi sebenarnya yang terjadi sebetulnya ini menimbulkan kelucuan juga. Tidak luput juga ini dari perhatian dari Bapak Mahfud ya, yang kita tahu beliau itu pakar hukum juga, yang profesor juga gitu kan. Jadi beliau menanggapi juga yang terjadi sekarang gitu kan. Dan ini menimbulkan kelucuan tersendiri juga mungkin ya. Jadi gimana videonya sebetulnya kita saksikan ini dia ya. Ya kayak si
Vina itu kan sudah cetoy lo muncul juga. Iya. Gua acara yang ngigil. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah kayak gitu sekarang masyarakat kita ini. Oleh sebab itu ya kalau Pak Jokowi mau bagus sekali. Gitu ya, yang membela polisi gitu. Yang jadi pertanyaan, polisinya mau dan dibela gitu kan. Polisi nggak minta untuk dibela juga gitu. Ngeyel juga katanya. Coba kita ke kolom komentar ya. Sebut saja mereka Elsa, Rasman, Fitra. Pakai inisial lah. Sebut mereka saja itu si Rasman gitu. Ada dibalas sama kreatornya, Bani Rasman katanya. Tapi Rasman saya udah keluar dari lingkaran itu gitu. Jadi Rasman sudah tobat ya, yang katanya sih mau bergabung juga tuh sama untuk membela Dede. Tapi kemarin memang ada video ya, mudah-mudahan sih besok kita lihat juga videonya. Bang Rasman diajak gitu, tapi kayaknya nggak mau karena ada aparat juga di situ. Ini yang dua ini memang aduh, kalau ketemu ribut aja kerjaannya. Ini juga Mawar Putih ya. Anak cucu keturunan Mbah Buyut mulai dari 1 Amin, Rais, 2 Anis, katanya 3 Rasman, 4 Elsa, 5 Fitra. Kalau kumpul pas hari raya, pas bahaya nih Mawar. Gak boleh ya. Gak boleh. Kemudian ada juga ini dari Kusminardi ya, katanya semoga mereka mendengar apa yang disampaikan Pak Mahfud. Pasti mendengar. Pastilah mendengar. Mustahil dari dengar. Tapi kalau sekarang ini memang nggak begitu ngaruh juga di situ gitu kan, yang terjadi gitu kan nggak ngaruh juga gitu. Tetap kekeh untuk membela sebenarnya kliennya gitu. Profesionalisme seorang pengacara memang begitu ya, membela kliennya gitu. Jadi segitu video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi juga tentang perkembangan kasus ini ya, semakin menarik untuk kita saksikan. Tapi intinya selalu saya berpesan semeton ya, ini kita fokus saja sekarang. Jangan mau terpecah fokusnya ke 78 orang yang sekarang diperjuangkan oleh Kang Deddy untuk mendapatkan keadilannya gitu ya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik lah untuk mereka. Tetap saya pesan ya, jangan cepat termakan hoak. Selalu jaga persatuan kita serta persaudaraan kita ya. Sekian video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.